Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai biaya-biaya dalam ekspor barang. Ada banyak macam biaya yang timbul dalam rangka menghitung biaya ekspor barang. Yang pertama adalah biaya pengadaan produk. Biaya ini mencakup biaya pembelian produk, yaitu ketika produsen atau eksportir tidak memproduksi sendiri produk yang akan diekspor. Yang berikutnya ada biaya produksi, yaitu ketika produsen atau eksportir memproduksi sendiri produk yang akan diekspor. Kemudian ada biaya pengiriman barang atau bahan baku sampai ke gudang eksportir, jika ada, dan biaya penyusutan, jika ada. Yang kedua adalah biaya pergudangan dan pengelolaan produk. Biaya gudang di sini mencakup biaya sewa gudang dan pemeliharaan produk di gudang. Biaya sewa gudang jika produsen atau eksportir tidak memiliki gudang sendiri. Biaya pengelolaan mencakup biaya sortasi atau pemilahan barang dari supplier, kemudian biaya packing seperti upah mengemas, ongkos print, marking, trademark. Misalnya, eksportir membeli barang curah, kemudian akan dipacking dan diekspor ke dalam kemasan yang lebih kecil-kecil. Di sini akan muncul biaya packing. Yang ketiga adalah jasa pihak ketiga, meliputi biaya jasa forwarder atau EMKL. Ini muncul ketika dalam pengurusan transportasi dari gudang eksportir ke pelabuhan atau biaya tracking, serta pengurusan dokumen PEB di kantor bea dan cukai atau customs clearance. Biaya surveyor atau inspection certificate merupakan lembaga terakreditasi yang ditunjuk untuk memastikan kualitas barang sesuai dengan kesepakatan. Surveyor contohnya PT Sukovindo, PT Surveyor Indonesia, PT SGS Indonesia. Besarnya tergantung pada komponen yang akan dianalisis serta jarak kantor tempat pemeriksaan dengan kantor surveyor. Artinya di sini tergantung dari transportasi dan akomodasi. Untuk biaya bank atau bank charge, besarnya tergantung dari sistem pembayaran yang digunakan, apakah TT, LC, CAD, atau DIP. Serta tergantung dari bank yang digunakan maupun negara tujuan ekspor, karena setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Untuk biaya asuransi meliputi asuransi pengiriman atau marine insurance dan asuransi pembayaran. Namun dalam Incoterms yang termasuk hanya asuransi pengiriman. Biaya pemasaran atau komisi agen besarnya tergantung kesepakatan. Umumnya berkisar 2-5% dari total nilai barang yang diekspor. Komisi agen akan muncul jika eksportir menggunakan jasa pemasaran melalui agen. 4. Freight merupakan biaya pengangkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di negara tujuan, baik melalui laut atau sea freight maupun melalui udara atau air freight. 5. Biaya pengurusan dokumen tambahan. Dokumen tambahan dikeluarkan jika importer meminta atau merupakan persyaratan di negara tujuan ekspor. Contohnya, surat keterangan asal atau Certificate of Origin, Health Certificate, Fumigation Certificate, Sanitary Certificate, Veterinary Certificate, Chemical Analysis, serta Quality Certificate. Biaya-biaya ini nantinya akan masuk ke PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Yang keenam adalah biaya operasional. Ini contohnya biaya kantor, biaya listrik, biaya komunikasi, gaji direksi dan karyawan, dan lain-lain. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan harga. 1. Aspek harga pasar. Di sini umumnya eksportir akan berusaha merebut atau mendapatkan pembeli dengan harga di bawah pesaing atau harga pasar. Yang kedua, aspek segmen pasar. Siapakah segmennya? Apakah kalangan segmen menengah ke atas atau menengah ke bawah? Untuk menengah ke atas, harga jual lebih tinggi dengan memperhatikan kualitas barang. Untuk menengah ke bawah, umumnya harga murah dengan kualitas standar. 3. Tingkat persaingan. Apakah monopoli, kemudian free market competition atau persaingan bebas, kemudian adakah kartel. Yang keempat, posisi pembeli. Apakah mereka distributor, wholesale atau agen, apakah mereka retailer atau end user atau pembeli akhir atau pengguna akhir. Ini akan mempengaruhi kuantitas yang dibeli sehingga akan berpengaruh juga terhadap harga jual produk. 5. Tren pasar. Eksportir dapat menetapkan harga tinggi pada negara tujuan ekspor atau NTE ketika produknya di negara tersebut sedang tren.
6. Kondisi supply dan demand. Ketika supply atau ketersediaan barang tinggi dan demand atau permintaan barangnya rendah, maka harga cenderung turun. Demikian sebaliknya. 7. Metode pembayaran. Ini sudah kita bahas sebelumnya. 8. Keunikan produk. Semakin unik produknya, maka biasanya harga semakin tinggi. 9. Market share atau pangsa pasar. Apakah pangsa pasar di sini eksportir termasuk dalam kriteria yang mana? Apakah merupakan market leader, market challenger, market follower, atau market niche? Untuk leader, ini memegang bagian pasar paling besar, misalnya 40%. Biasanya produknya akan selalu ditiru atau diikuti atau diserang dalam tanda kutip. Kemudian untuk market challenger, ini adalah pesaing yang berusaha merebut pangsa pasar dari market leader dengan cara menetapkan harga lebih murah, namun kualitasnya bersaing dengan produk dari market leader. Untuk market follower, di sini cukup puas dengan pangsa pasar yang sudah dimiliki dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Market follower tidak selalu melakukan inovasi produknya, namun berusaha meniru market leader dengan harga di bawah market leader atau harga pesaing. Yang keempat adalah market niche. Ini fokus pada satu atau beberapa segmen pasar yang khusus atau tertentu saja, yang tidak termasuk dalam market leader dan tidak bersaing dengan harga pesaing. Pasarnya tergolong kecil karena sangat segmented. Yang ke-10 adalah aspek stabilitas politik. Keadaan politik suatu negara juga akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harga produk. Untuk menetapkan harga, ada beberapa macam dibandingkan dengan pesaing. 1. Penetapan harga di atas harga pesaing. Jika harga yang ditetapkan eksportir di atas pesaing, maka harga pasar akan naik disertai dengan persaingan mutu produk. Terlebih dahulu dengan identifikasi produk pesaingnya, mutunya, harganya, kemudian kondisi demand lebih besar dari supply, kemudian pasar sedang berubah kondisinya, kemudian memiliki keunggulan sendiri, dan berusaha meyakinkan pasar bahwa produknya lebih baik, dan terakhir adalah dengan cara menciptakan pelanggan yang loyal. Yang kedua adalah penetapan harga mengikuti harga pesaing. Jika harga yang ditetapkan eksportir mengikuti harga pesaing, maka harga di pasaran akan stabil dan persaingan akan lebih mengarah pada perluasan pangsa pasar. Di sini, eksportir perlu mengetahui pesaingnya, pasarnya, harganya, mutunya. Kemudian kondisi demand dan supply adalah stabil. Demikian juga kondisi pasar adalah stabil, serta mutu produknya terjaga. Yang ketiga adalah penetapan harga di bawah pesaing. Jika eksportir menurunkan harga di bawah pesaing, maka harga di pasaran akan jatuh sehingga produsen atau eksportir barang-barang substitutif atau pengganti bisa masuk dan mengambil pangsa pasar. Ini adalah dengan identifikasi pesaing, berapa harganya, mutunya, pangsa pasarnya, kemudian kondisi demand ini lebih kecil dari supply, atau pada saat penetrasi pasar stabil namun kemudian terjadi penurunan permintaan sehingga perlu kreativitas produk dan layanan. Yang keempat adalah one price, kebijakan satu harga. Harga yang ditetapkan sama untuk semua konsumen atau dimanapun lokasinya. Adanya perbedaan jarak di sini akan menimbulkan subsidi biaya kirim oleh penjual dan timbul standarisasi harga sehingga akan menimbulkan loyalitas pelanggan. 5. Stratification price. Barang atau jasa yang sama namun dibuat dengan harga berbeda. Misalnya untuk kelas sosial, segmen atau pasar tertentu, wilayah tertentu, pasar tertentu, pasar lokal, serta tahapan daur hidup produk tertentu. 6. Harga diskon. Harga diskon sifatnya sementara dan terbatas. Misalnya pada momen tertentu dan produk tertentu. Alasannya adalah biasanya untuk merebut pangsa pasar baru, untuk kalangan terbatas, pembelian dalam jumlah besar, dan order continue dalam jangka panjang. 7. Penetapan harga psikologis. Misalnya dengan menetapkan harga 9.999, ini jauh lebih menarik daripada menuliskan 10.000. 8. Harga eceran tertinggi. Ini serupa atau mirip dengan one price. HET dapat diterapkan jika eksportir memiliki banyak agen
Untuk lebih jelasnya, contoh mengenai perhitungan ini atau HET khususnya akan dibahas pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.